telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Yesus pergi ke sana, dunia orang mati. Bapak Pendeta bilang di dalam deklarasi kemenangan, atau untuk apa di sini? Baca kembali ayat 6-nya. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Menggenapi apa yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 25. Supaya semua orang mati mendengarkan apa? Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dia pergi ke sana karena dia punya kunci kerajaan maut. Kalau dia tidak ke sana untuk membuka dan mewartakan bagaimana mereka bisa mendengarkan pemberitaan tentang keselamatan. Dan ini dikatakan bahwa orang yang sudah mati bisa mendengarkan. Berarti mereka mati tapi masih bisa mendengarkan. Bagaimana dalam pengertian ini? Dia pergi ke sana, alasan kedua. Yang pertama untuk mewartakan, untuk mereka yang telah meninggal, yang ada di penjara, yang kau bilang tadi perintah sementara, Hades atau Firdaus atau Seol, tergantung mau pakai kata apa, mau konsep Yahudi atau konsep Biblis Perjanjian Baru. Dan yang kedua, kenapa dia harus pergi ke sana? Karena dia adalah pemilik kunci kerajaan maut. Bagaimana kerajaan maut di dalam Wahyu 20 bisa menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya kalau sang pemegang kunci tidak pergi untuk membuka. Wahyu 1 ayat 18. Ayat 18. Mungkin dari 17 ya, Mo? Wahyu 1 ayat, tergantung, tapi konsep 18, oke. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Bapak Pendeta, di mana bilang dia pergi deklarasi kemenangannya? Petrus tadi kalau boleh Bapak buka Baca kembali 1 Petrus 3 ayat 18, 19. Dia pergi deklarasi atau dia pergi memberitakan coba Injil? boleh Romo lihat bahasa aslinya tuh ya, kalau tidak salah itu. Santai aja. Tolong baca bahasa aslinya. Santai, saya buka di sini. Saya buka Yunani di sini. Oke, santai saja. Santai saja, Bapak Pendeta. Siap. Tolong dibaca dulu dalam bahasa Indonesia, nanti saya baca dalam bahasa Yunani. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Bapak tadi bilang pergi deklarasi sudah. Bapak tadi bilang pergi deklarasi kemenangannya. Oke, lihat. Lihat coba. Ya. En cual también fue y predicó. Garis bawah kata predicó di sini. Predicó artinya apa? Membuat deklarasi atau dia pergi mewartakan. Di sini kata aslinya di sini. Di sini kita tekan di sini. Apakah deklarasi atau mewartakan? Kerusoh, predikado. Kerusoh ya. Predikado artinya proklamar. Proklamar itu apa? Memproklamasikan itu. Ya, proklamasi itu apa? Mewartakan. Iya. Tapi mewartakan Injil. Betul. Di mana dikatakan di situ mendeklarasikan kemenangan? Ya, maksudnya itu kan bahasa saya sendiri ya. Kalau bukan bahasa tafsir, bukan bahasa hermeneutik. Oke, kalau bahasa Bapak sendiri saya mau bilang apa lagi? Itu kan penafsirannya Bapak.
Iya, Saya tidak tapi bisa kan di buat situ kan apa-apa. memproklamasikan itu kan. Ya, Memproklamasikan. proklamasi itu Iya. mewartakan. Proklamar, karena Iya. itu proklamar itu Lurus. artinya mewartakan, menyatakan ini, tapi yang Iya, dinyatakan itu menyatakan apa, itu kan Bapak? mendeklarasikan gitu loh. Itu kan bahasa saya saja sih, bahasa diksi Deklarasi yang itu saya gunakan beda. saja. Deklarasi itu homologeo. Hati-hati di situ. Deklarasi itu homologeo. Homologeo contohnya di dalam, supaya Bapak Pendeta tahu, di dalam Roma 10 ayat 9 itu dia gunakan kata homologeo yang artinya mendeklarasikan. Ya, sebentar saya bantu Bapak Pendeta lah. Jadi Bapak Pendeta, saya siapa dosen kitab suci waktu itu siapa ya Bapak Pendeta di STT? Saya meragukan juga Bapak dosen seperti ini. Saya cari dulu Roma 10 ayat 9. Dalam deklarasi itu, mengakui dalam pengertian deklarasi, itu digunakan kata homologeo. Oke. Nah, tidak apalah Bapak Pendeta, santai saja kita. Oke. Di sini. Bantu dulu dalam bahasa Indonesia Roma 10 ayat 9 yang digunakan sebagai propaganda apa ya, murahan untuk keselamatan. Roma Sebab 10 ayat jika 9. kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, di sini garis bawahi kata confessares. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, di situ baru digunakan kata deklarasi di dalam bahasa Yunani. Artinya deklarasi publikamente, deklarasi secara umum. Makanya di situ dia tidak menggunakan kata yang tadi di dalam proklamar, melainkan dia menggunakan kurioso, tidak digunakan di situ. Dia katakan homologeo. Bisa mengerti Bapak Pendeta? Homologeo artinya mendeklarasikan secara publik, deklarasi secara publik. Artinya di situ. Jadi ini dia punya arti semuanya ini. Dalam pengertian itu. Jadi tidak tahu Bapak menggunakan kata deklarasi, sedangkan deklarasi itu homologeo di sini dalam Yunani. Sedangkan yang tadi Bapak menggunakan itu bukan kata homologeo, melainkan proklamar. Proklamar artinya mewartakan, karena dia menggunakan bukan kata homologeo, melainkan dia menggunakan kata yang tadi kurioso tadi. Ini. Iya, Tadi. Jadi saya tidak mengerti Bapak bilang ajak saya ke dalam bahasa Yunani asli, sedangkan Bapak di situ ada ambigu dalam penggunaan dua kata keruso dengan homologeo. Ya, saya tadi menggunakan kata deklarasi itu keliru, sebenarnya harus proklamasi kan. Proklamasi itu mewartakan kemenangannya begitu. Bukan mewartakan kemenangan, mewartakan Injil Bapak. Iya, Injil. Di mana kemenangan di situ? Baca kembali, bantu dong baca 1 Petrus 3 ayat 19. Injil atau kemenangan? Karena kan Injil kan itu keselamatan toh. Injil itu keselamatan. Siapa bilang Injil keselamatan? Injil itu kabar gembira, evangelium. Bapak sudah taruh bilang Injil keselamatan di mana ayatnya? Jangan marah Bapak Pendeta. Kita baca kembali. Yang diwartakan itu, yang dideklarasi, yang diproklamasi. Oke lah saya pakai katanya Bapak Pendeta. Itu apa? Kemenangannya atau Injilnya? Ya, Injilnya betul, tapi yang Injil itu kan memuat tentang keselamatan, kerajaan. Tapi Injil Allah. kata aslinya apa Bapak? Injil itu apa? Kata asli Injil itu apa? Nanti kita bongkar dulu di dalam kitab suci. Bantu dulu. Nona, bantu lagi tadi. 1 Petrus 3 ayat 19. Sekiranya di sini Bapak sedikit ambigu dalam menggunakan kata. Hati-hati dengan hermeneutik sintaksis yang terdiri hermeneutik tata bahasa yang terdiri dari sintaksis dan leksikon. Hati-hati Bapak Pendeta menggunakan sintaks leksikon, pemilihan kata di sini itu ambigu, bisa berbahaya di situ karena kata menunjukkan teologi. Tolong baca dulu 1 Petrus 3 ayat 19. Ya, terima kasih masukannya Pak. Karena memang diksi itu penting sekali ya untuk sebuah makna. Ya, karena pertanyaan saya yang dideklarasi, oke lah saya pakai kata, tapi bukan deklarasi karena homologeo, proklamasi, oke, pewartaan proklamasi. Yang diproklamasi itu di situ apa di dalam? Itu Injil ya, Evangelium. Oh, Injil. evangelium itu apa? Bantu dulu dong 1 Petrus 4 ayat
ayat 6 tadi omong tentang evangelium. Oke, evangelium di situ kita harus kembali ke kata asli evangelium itu artinya apa? Bantu dulu. Itulah 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 sebabnya. sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak evangelium tadi Bapak bilang apa di situ tadi? Kemenangan. Bapak tunjukkanlah evangelium artinya kemenangan atau keselamatan, Bapak Pendeta. Karena kita mundur satu langkah ke belakang nih. Bapak Pendeta, tunjukkan bahwa Injil itu Secara kata dari kata etimologinya dulu. Injil itu apa? memang kalau secara tertulis memang Injil itu kan yang diwartakan adalah Injil kan. Ya, Injil itu apa? Tapi- Dalam pengertian evangelium, Injil diterjemahkan ke Indonesia itu apa ini? Kata evangelium. Ini nih. Evangelium itu artinya apa, Bapak? Bapak Pendeta. Tadi Bapak bilang evangelium itu adanya keselamatan, tapi evangelium sendiri itu artinya apa? Evangelium artinya apa? Kan Bapak tadi Bapak mau saya bawa ke kata aslinya. Kan Bapak bilang kalau Bapak baca dalam bahasa asli. Sekarang dalam bahasa aslinya Bapak harus mempertanggungjawabkan karena Bapak studi STT, studi teologi, studi kitab suci. Artinya kabar baik atau berita sukacita. Oke, di mana Bapak tadi bilang evangelium artinya keselamatan. Makanya ketika Yesus pergi ke sana memproklamasikan kemenangannya. Di mana? Lihat ini Bapak. Evangelium artinya mewartakan kabar baik, kabar gembira. Iya. Berita gembira. Makanya Bapak di mana? Oh, isi dari berita gembira itu adalah ini. Itu sangat berbeda dengan Bapak bilang evangelium adalah keselamatan, evangelium adalah kemenangan. Secara etimologi arti dari evangelion bukan keselamatan. Ya, Artinya tadi kabar baik. Nah, kabar baik itu kan berisi tentang apa? Berisi tentang mungkin saya sudah dia peka yang Bapak telah Pendeta tadi mengalahkan bilang evangelium dosa itu adalah keselamatan tadi. Saya peka kan? Saya terlalu Terlalu bersemangat. untuk memberikan Oh, sebuah Pak Pendeta sudah mengakui kesalahan itu, Pak Romo, bahwa bukan keselamatan. Ya, makanya Sudah. maka tadi Bapak Pendeta bilang satu kata makna berubah. Jadi berbahaya sekali di situ. Berita Iya. dari Injil itu, isi dari Injil itu keselamatan apa itu urusan kemudian. Bisa mengerti. Ya, tadi Tapi makanya jangan saya bilang langsung ke arah situ, isi daripada Injil itu. Begitu. Tapi kalau secara etimologi, kalau kita berbicara secara sistematis, mulai dari etimologi jelas, evangelion itu artinya adalah kabar baik atau berita sukacita. Oke. Sekarang Tapi isi dari berita kabar sukacita baik itu tersebut apa kan saja? Nah, itu makanya saya langsung menuju ke arah pada tadi, isi dari berita sukacita itu, isi dari Injil itu apa? Hanya keselamatan atau bagaimana? Yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Hanya di dunia keselamatan mati. atau apa? Hah? Hanya keselamatan? Keselamatan, terus kemenangan atas dosa itu. Maut sudah tidak lagi berkuasa. Oke. Ketika Yesus membuka kitab Yesaya ketika dia masuk di sinagoga di Nazaret, dia bilang apa? Ketika diberikannya kitab Yesaya. Bantu dulu Friska. Yesaya 60 ayat 1 selanjutnya. Yesus mengutip kembali kabar Injil itu artinya apa di sini? Oke. Yesaya 60. Kak Tom, bisa bantu Tom? Tolong Yesaya 60 ya. Oke. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yesaya, engkau baca apa? 61 ayat 1 sampai ayat 1 2. Tadi bilang Yesaya 60 ya? Maaf kalau gitu. Kata tadi bilang Yesaya 60. Oh iya, maaf saya. Tadi bilang 61 ayat 1. Keliru. Siap. Roh Tuhan Allah ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Titik dan dulu. merawat Titik dulu. Kabar baik. Injil untuk orang-orang apa? Orang-orang tadi kabar baik atau Injil sama saja. Kabar baik untuk apa? Orang-orang apa? orang-orang sengsara Orang sengsara, orang miskin. Aku lanjut. dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan Apalagi? kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, Apalagi? untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, Apalagi? untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, Apalagi? nyanyian puji-pujian, Apalagi ganti kabar semangat gembiranya. yang mudah. Banyak kabar gembiranya. Terus kabar gembiranya. Terus. Kayak Yesus nanti kutip yang sama di Lukas. Lanjut. Bapak Pendeta, ini Supaya kabar gembira orang yang Yesus kutip dari Yesaya ini. Lanjut. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Lanjut. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Lanjut. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Lanjut. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, Lanjut. dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Lanjut. Tetapi Nanti ada kamu imam-imam. akan Nanti ada disebut- imam-imam di situ. Lanjut. Dari bangsa-bangsa lain, bukan orang Israel lagi. Lanjut. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda Banyak mereka. sekali berita gembira. Dan Yesus Injil itu. Dan Yesus mengutipnya kembali dalam Lukas 4 ayat 18-19. Lukas 4 ayat 18-19. Oke. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu. Itu kan belum selesai sebenarnya karena masih panjang dari Yesaya 61 tadi. Kemudian dia menutup kitabnya dan mengatakan apa? Hari ini ketika kalian mendengarkannya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Mau lanjut? Oh. cukup. Karena itu definisi dari kabar gembira tadi. Pendeta Michael. Terima kasih, itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah yang disampaikan Yesus, diwartakan Yesus di dunia orang mati. Itu kembali kepada purgatorium saja Pak ini. Ini kita panjang sekali ya, bisa cerita Tidak Pak. sampai Sekarang Bapak tadi belum menunjukkan satu ayat yang mengatakan tempat peristirahatan bagi kalian yang karismatik. Kalau Katolik Iya. sudah tahu, kalau tidak masuk langsung ke surga, kalau dia dosanya masih bernoda, maka dia melalui purgatorium. Yahudi punya Gehenna, Ortodoks punya nama lain, Protestantisme tidak ada. Tetapi Bapak bilang kami karismatik ada tempat peristirahatan. Sekarang Bapak harus buktikan bahwa tempat peristirahatan itu ada di dalam kitab suci menurut konsep karismatik. Ayatnya mana? Ya, tadi saya sudah nyatakan di dalam Injil ketika Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang disalib, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu adalah tempat perhentian yang dipahami oleh teman-teman Protestan, tempat perhentian yang nyaman. Nah, kalau ada tempat perhentian Tapi yang nanti nyaman, tapi maka ada bagaimana tempat keluarkan perhentian mereka yang dari nyaman. sana? Karena setelah itu Yesus mati dan pergi kunjung juga penjahat itu di Hades. Iya, Tetapi Jadi sekarang kan- karismatik punya siapa yang pergi kunjung? bukan. Jadi begini Pak, tempat perhentian yang nyaman dan tidak nyaman berarti kan ada dua lokasi nih. Itu sudah menunjukkan kemana orang-orang tersebut pergi nantinya. Berarti Ketika Bapak masih ada kebangkitan. Hades di situ, masih ada Hades.
Iya, jadi kan tempat perhentian sementara ini itu kan ada dua Pak, saya kembali ulang. Ada dua, nyaman dan tidak nyaman. Orang-orang yang sudah, yang kami sebut nyaman dan tidak nyaman. Orang-orang yang ada di tempat yang nyaman itu sudah tahu dia pergi kemana nanti saat hari kebangkitan. Tapi Orang-orang yang tidak di mana nyaman. ada kitab suci bahwa ada satu tempat peristirahatan bagi karismatik nyaman dan tidak nyaman? Ini saya Ini kan baru dengar dalam kita dalam ada dalam ini kitab kan suci apa? nalar penafsiran Pak. Lagi-lagi Oh. kepada hermeneutik. Ya, Iya, tapi di dalam ayatnya Lukas. mana bilang ada tempat nyaman dan tidak nyaman, Bapak Pendeta? Tolong dong bantu saya dengan ayat itu, belajar kitab suci dari dulu sampai sekarang. Saya pusing, tambah pusing. Bapak Pendeta datang bilang ada Hades yang nyaman dan tidak nyaman, ada tempat peristirahatan nyaman dan tidak nyaman. Di mana ada ayatnya itu? Aduh, Bapak Pendeta nih. Ada yang karismatik bisa bantu kah? Bapak Pendeta yang lain bisa bantu kah? Menunjukkan ayat bilang ada Hades yang nyaman, Gehenna yang nyaman, tempat peristirahatan yang nyaman dan tidak nyaman. Untuk mereka yang nyaman, untuk mereka yang tidak nyaman. Di mana ada kitab 43. sucinya omong gitu? Saya mantan karismatik, izin Romo, Pak Pendeta. Tapi saya belum pernah dengar, saya jujur. Dan saya bisa buktikan kalau saya makanya mantan kan- karismatik. Ya. makanya kan- saya baru dengar juga nih dari Bapak. Makasih Pak. Iya, inilah banyaknya tafsir kan. Tadi Pak di Lukas 23 ayat 43 itu. Tapi di situ dia bilang Hades nyaman dan Hades tidak nyaman, Bapak. Saya Iya, bingung, tidak. tambah bingung lagi Bapak Eksplisit bilang dinyatakan nyaman nih. Ada hadis nyaman dan tidak nyaman, tidak ada. Iya, Tidak tapi secara kenapa Bapak eksplisit. menggunakan Hades nyaman dan tidak nyaman? Di Nah, dalam itulah, kitab Pak, tidak tafsir. ada. Itulah tafsir Pak. Berarti di Itulah sola scriptura atau sola tafsir ini? Bagaimana ya? Kalau dinyatakan Bapak Pendeta, kita tolong dong bantu sola bawa data scriptura dah. juga tidak pure sola scriptura ya. Karena Bapak, memang tafsir itu kan beragam sekali dalam. ya Bapak sekarang kita ambil, Bapak Pendeta, jelaskan saya 5 kriteria hermeneutik dulu. Bapak bilang tadi tidak pure. Sekarang Bapak jelaskan ke saya 5 kriteria penafsiran dulu. Daripada kita sudah tafsir masing-masing ini, Bapak Pendeta bilang itu kan hasil dari penafsiran. Sekarang Bapak tafsirkan 5 kriteria. Buatlah sekolah, agaklah saya ini murid lah. Bapak Pendeta, 5 mungkin jenis kesabaran, tolong 5 kriteria Itu maksudnya, hermeneutik atau eksegesis. maksudnya 5 jenis hermeneutik begitu? Kriteria untuk menafsirkan. Kriteria untuk menafsir. Maksudnya bagaimana? Saya kurang kopi. Kriteria itu seperti tadi ada Seperti jenis-jenis. satu kriteria kriteria tata bahasa yang terdiri dari 2, leksikon dan sintaksis. Yang kedua, kriteria konteks historis. Yang ketiga, kriteria tradisi. Yang keempat, kriteria liturgis. Masih banyak kriteria. Cukup 3 kriteria ketika Bapak menafsirkan sebuah ayat. Iya, itu ya, tadi Bapak sudah sebut. Itu Sekarang Bapak jelaskan ke saya kriteria historis dari ayat itu. dari Kriteria ayat itu. konteks historis dari Lukas 23 ayat 43. Tolong, historisnya, konteksnya seperti apa? Oke, berarti kalau kita baca lihat konteksnya berarti kita harus baca secara menyeluruh di satu perikop bacaan itu. Ya? Pokoknya tergantunglah Bapak Pendeta mau baca seluruh atau tidak. Yang penting kriteria historis konteksnya tolong dijelaskan. Boleh kita baca konteksnya itu Ibu Friska tadi di Lukas 23 ya 43 tapi dibaca secara menyeluruh satu perikop. Kan Bapak omong tentang penjahat, konteksnya penjahat, jadi bacanya penjahat punya kalau gitu. Dari Lukas. ayat 39 aja ya. Karena omong tentang penjahat kan ini. Ya, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mau pakai pisau bedah yang mana nih untuk membedah ayat ini Bapak Pendeta? Ya kalau dalam menggunakan
hermeneutik konteks kan sudah jelas pada saat itu eh, Yesus hendak disalibkan bersama dengan penjahat ini, tetapi penjahat inilah yang dialah yang menunjukkan sikap percayanya kepada Kristus kan pada saat itu. Dilihat dari kalau dikupas itu kan memang secara apa namanya kita harus lihat dulu kenapa dia bisa percaya begitu. Si penjahat yang dijanjikan oleh Yesus ini masuk dalam Firdaus, berarti dia bukan penjahat moral. Mungkin dia penjahat politik. Kalau dilihat itu dia penjahat politik yang dihukum juga bersama-sama dengan Yesus, divonis oleh Romawi begitu. Nah, dia kemungkinan besar mengikuti jejak pelayanan Yesus sehingga dia bisa percaya dan berbicara seperti itu. Tidak mungkin dia tidak pernah mengikuti Yesus lalu berani berbicara seperti itu. Nah, maka dari situ pada saat dia berbicara demikian, Yesus sudah tahu isi hatinya. Dan Yesus memberikan sebuah janji. Gitu. Oh, dia hari ini juga bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Gitu. Nah, yang tadi kan konteks kan, kriteria konteks. Kita lihat konteksnya. Ini konteksnya penjahat ini dia kenapa bisa berbicara seperti itu. Nah, kita harus lihat gitu kan. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Kan padahal dia kan penjahat. Dia kan disalib. Namanya orang yang disalib itu kan orang yang divonis telah melakukan kesalahan besar. Karena salib itu kan adalah sistem hukuman yang paling berat ya, paling keji saat itu begitu. Nah, kalau dia bisa berbicara seperti itu dan Yesus menjanjikan Firdaus kepada dia, berarti dia bukan penjahat moral. Berbeda dengan penjahat yang satu lagi nih. Tidak dikatakan kanan kiri ya, tapi penjahat yang satu lagi ini yang menentang Yesus ini kita tidak bahas. Tapi kalau penjahat yang dijanjikan Firdaus oleh Yesus ini penjahat apa? Kita harus tahu. Kalau dia penjahat moral, tidak mungkin Yesus bisa menjanjikan sebuah tempat yang nyaman begitu. Tapi Yesus menjanjikan Firdaus itu. Artinya apa? Dia penjahat politik. Ini menurut analisa saja. Ini penjahat politik. Penjahat politik yang menentang Romawi. Karena pada saat itu kan Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Tuh. Banyak orang yang menentang bangsa Romawi. Yesus juga dianggap Mesias oleh masyarakat Yahudi saat itu. Dielu-elukan karena Yesus diharapkan menjadi Mesias versi Yahudi kan. Bukan Mesias versi Allah. Versi Yahudi begitu. Mesias versi Yahudi yang menjadi raja, memimpin Israel kembali kepada Bapak kita kejayaan. ini omong Yesus atau omong penjahat nih, Bapak? Ya ini kan konteks ya, Pak. Konteksnya. Tapi Mesias. Engkau Ya, kan ada beberapa- jelaskan tentang ada Yesus, beberapa- bukan tentang penjahat. Yang ada saya beberapa- butuhkan tadi konteks historisnya penjahat, bukan Yesus. Iya, secara konteks ini kan kita lihat di sini ada beberapa oknum yang diceritakan dalam perikop. Ada Yesus dan ada penjahat. Penjahat yang dijanjikan Firdaus oleh Yesus. Begitu. Nah, ini kan kita coba untuk membedah atau Gini, mengupas. Romo boleh izin 1-2 menit nggak? Jadi Iya, supaya silakan. buat perbandingan untuk Pak Pendeta dulu. Tapi saya bukan ngarang bebas ya Pak. Ini saya menyampaikan apa yang pendeta saya dulu katakan nih Pak. Jadi ini mirip-mirip dengan Bapak. Izin ya Romo ya, 1 menit supaya biar Romo juga paham. Jadi gini, saya ini GBI ya Om ya, dari Lajang sampai anak 3. Sekarang saya di Katolik. Nah dulu pendeta saya ini saya di GBI Gilgal ya. Mungkin pernah tahu namanya Yuan Mogi ya. Yuan Mogi tahu kan? Pasti tahu lah. Yuan Mogi ini kan salah satu udah ini juga ya di PGI kan, dia kan di GBI kan ada jabatan juga sekarang kan, diangkat kan barusan. Ya. Cukup Nah, jadi terkenal begini. nama. Ya, terkenal juga gitu ya, pengisi suara di Spotify. Ya, pendeta terkenal, banyak duit lah pendeta saya ini toh. Jadi begini, memang ada beberapa penafsiran yang saya tahu Om ya, waktu saya masih jadi jemaat GBI atau Pentekostan, kan kebetulan kita alirannya sama. Nah, Firdaus ini dikatakan, ya ada yang mengatakan surga, tapi namanya Firdaus.
Jadi kita tuh mati bukan ke tempat penantian, tapi berada di Firdaus. Nggak ada istilahnya namanya tuh purgatori gitu, tidak ada ya, penyucian tidak ada. Jadi kita tuh mati nanti kita akan ke Taman Firdaus gitu ya, di mana pengalaman Rasul Paulus waktu itu diangkat katanya. Nah, tapi ada juga yang dari Pentakosta atau karismatik mengatakan di surga. Ya surga itu ya Firdaus itu. Lalu ada lagi yang bilang nggak pernah menyebut Firdaus, tapi langsung ke surga. Nah, dari karismatik sendiri Pak Pendeta, yang saya tahu nih ya, karena saya mantan karismatik, ini ada 3 penafsiran ini. Ada 3 nih. Gitu. Ada 2 yang menggunakan Firdaus, ada 1 yang tidak menggunakan Firdaus. Seperti yang tadi Bapak katakan gitu ya, itu juga sama seperti yang pendeta saya dulu katakan. Nah permasalahannya dari ketiga ini, dari karismatik aja, ini sudah punya 3 nih Pak. Dari karismatik sama karismatik aja ini udah kebingungan karena udah punya 3 nih Pak gitu. Minta apa saya juga makasih ya Romo ya. Jadi untuk informasi bagi Romo aja. Jadi ternyata di karismatik ini biar Romo juga tahu ya apa yang disampaikan oleh pendeta Michael, karena yang saya tahu ada 3 nih Romo gitu ya. Ada 3 penafsiran pengertian dari beda-beda pendeta nih Romo gitu. Biar Romo informasi tambahan aja. Makasih Romo. Pak Rafael. Begitu demikian Pak Kafe Romo. Jadi memang preferensi tafsir ini itu menjadi sebuah sajian bagi jemaat untuk memilih menerima yang mana begitu. Di dalam Protestan kan Romo juga tahu ya begitu. Memang kenyataannya begitu, tafsir itu begitu banyak. Makanya kan tidak heran ada puluhan ribu denominasi dalam gereja sekarang ya. Gereja Berarti, Protestan. Pak Pendeta, dari yang karismatik ada 3 penafsiran tadi, Bapak punya yang mana nih? Yang tadi Firdaus itu ya tempat perhentian yang nyaman itu disebut Firdaus. Jadi Firdaus penggunaan perhentian. kata perhentiannya nyaman, kata ini ada di dalam kitab suci atau tidak ada? Lagi-lagi Bapak, ini adalah diksi ya atau frasa yang digunakan dalam tafsir oleh teman-teman, oleh kami begitu. Tidak, ya satunya di situ. Saat pertanyaan saya, Itu ada berangkat di dalam dari kitab suci diksi ini atau tidak? Jadi frasa ini itu berangkat dari ayat seperti Bukan berangkat dari ayat. Ada atau tidak, bukan berangkat dari ayat. Ada atau tidak diksi ini, Firdaus yang nyaman ini ada di dalam kitab suci atau tidak? Mohon maaf Romo, kalau Romo tanya ada atau tidak, secara harfiah di dalam kitab suci jelas tidak. Begitu. Sama seperti kata Trinitas. Apakah kata Tritunggal Trinitas itu ada diksi Trinitas dalam Alkitab? Apakah ada? Kan tidak. Tapi itu kan formula. Itu saya bisa mengerti. Itu hasil konsili, Ya, itu kan Tetapi formula. pertanyaan saya, Firdaus yang nyaman ini hasil konsili atau hasil apa? Yang saya katakan itu hasil tafsir dan Tafsirnya siapa? Bapak bisa tunjukkan buku penafsiran tentang Firdaus yang nyaman, karena ini saya sudah harus kejar sudah di sini dengan data. Tunjukkanlah di dalam karismatik ada doktrin. Karena ini soal doktrin Pak, peristirahatan ini sudah doktrin. Tolong nomor berapa? Doktrin nomor berapa? Karismatik apa? Poin keberapa? Ini soal doktrin Pak. Ini soal sudah doktrin. Jadi tolong tunjukkan penomoran doktrin itu. Begini, saya tidak jangan dulu, tolong Bapak, apakah di situ ada di dalam doktrin atau tidak, secara tertulis atau tidak? Ini yang saya butuh dulu pertama. Tertulis, makanya saya mau sampaikan Pak. Oke, saya besarkan layarnya, bisa tunjukkan tertulisnya nomor ini, berapa? Pak, masalahnya saya ini kan tidak sedang ada di rumah, saya di daerah sekarang. Oh, tolong Rafael, tolong beritahu aturan rumah tangga gereja apa, nomor berapa, nanti Rafael searching dong. Tolong bantu. Oke. Bukunya itu ya bisa dibuka atau dicari, buku dari penulis Dr. Erastus Sabdono. Bukan, itu penulisnya. Saya butuh dokumen dari gerejanya. Karena bukan soal satu orang yang omong, karena sudah mewakili bilang karismatik. Bapak bilang karismatiknya seperti ini, saya butuh poin 1. Karena kalau yang Tritunggal sangat jelas di konsili apa nomor berapa. Ini yang harus Bapak buat pembanding Pak. Seperti itu. Bapak sekarang harus beri pembanding seperti itu. Jangan doktrinnya. Betul. Romo, begini Romo. Ini saya harus jelaskan dulu, saya harus luruskan perbedaan yang sangat jauh antara Katolik dengan gereja Protestan, khususnya karismatik. Jadi tolong dipahami, kalau di Katolik itu kan ada magisterium.
Pak Pendeta, yang mohon izin Pak Pendeta. Nah, kalau Pantai Costa itu kan satu ini kan, apa namanya, satu payung dengan GBI kan, betul enggak? tidak. Jadi harus Beda. dipahami. Jadi gini, harus dipahami setiap denominasi gereja seperti GBI, GPDI, Bapak apa? GSKI, Bapak apa? Bapak apa? GSJJ, saya GSKI, Oh, Bapak GSJ, GSKI. Tolong bantu GSJJ, cari di GSKI ada GSKI, jadi doktrinnya. bisa, GPDI, bisa setiap cari. Karena sebentar, kalau mohon maaf. GBI saya punya nih, kalau Maaf GBI Pak saya Rafael. punya. Nah, ya, makanya saya jelaskan dulu ini supaya tidak salah paham. Ya, Ya, supaya saya tidak dianggap tidak bisa bertanggung jawab atas pernyataan saya. Ini kan bicara tentang culture, bicara tentang dasar dasar gereja. mohon Ya. maaf Pak, GSKI tadi ya. Iya. Jadi Pak Cafe Romo, di dalam karismatik itu setiap gereja, sinode GBI, GPDI itu punya tokonya masing-masing. GSKI punya tokonya masing-masing. Di sini Ah, Erastus Sabdono. Tapi kan begini, Erastus Sabdono kan tidak percaya Trinitas. Erastus Sabdono kan dia percaya kalau Yesus itu bukan, ya apa ya, maksudnya dia percaya Yesus itu Bapa itu sendiri. Bukan oneness. Bukan. Yesus bukan Pak Erastus itu bukan oneness. Ya, bukan. Pak Erastus itu memang bukan Jadi pertanyaan Trinitarian. saya, Bapak Pendeta ikut pendeta yang lain, berarti dengan sendirinya ikut magisterium. Jadi di sini kehancuran sola scriptura oleh karismatik sendiri, karena kalian lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang, oleh pendetamu daripada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dengan jujur, saya nyatakan memang kenyataan sekarang ini karismatik sudah demikian. Tidak lagi pure sekolah scriptura seperti gereja reformasi, ya, seperti GRI, ya, yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong, gereja Protestan aliran Calvinis atau Lutheran seperti AKBP itu mungkin masih benar-benar ajak mengikuti. Bapak Pendeta, jadi kita nih omong selama ini, Bapak kalau ambil Bapak punya doktrin, kan saya sudah bilang dari kemarin, kita uji namanya uji doktrin pakai kitab suci. Kalau Bapak uji pakai buku yang dibuat oleh pendeta, kita ada kepincangan kebenaran di sini. Saya buat apa ngomong dari tadi kitab suci? Kalau Bapak hanya ambil dari apa yang dikatakan oleh seorang pendeta. Saya punya waktu berapa jam sia-sia sih? Tidak Bapak, justru saya berterima kasih ya, karena di sini kan saya kembali untuk belajar, kembali mereview. Ya, jangan-jangan apa yang saya ikuti selama ini keliru. Ya, makanya kembali kepada Saya ini kan Back to sedang Bible. ada Saya bilang dalam back to Bible. pencarian. Saya senang pernyataan ini. Kembalilah kepada kitab suci yang mengatakan bahwa ada firdaus yang nyaman. Jangan pakai penafsiran. Kembalilah kepada kitab suci yang mengatakan ada firdaus yang nyaman. Kembalilah Iya, Pak. kepada kitab suci. Jadi maksud Bapak apa? Bapak bertanya atau Ya. Kembalikanlah kepada kitab suci yang menyatakan ada firdaus yang nyaman di dalam kitab suci. Jangan pakai penafsiran. saya tadi sampaikan Pak, secara eksplisit tidak ada. Kalau tidak ada bagaimana? Itu kan hasil tafsir ya, penggunaan kata. Kalau Tritunggal Maha Kudus, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tidak ada masalah. Iya, tapi kan Terminologi tetapi sangat didukung. Tetapi kalau engkau mengatakan Firdaus yang nyaman, Firdaus ada tapi yang nyamannya di mana? Dan engkau bilang ada Firdaus yang tidak nyaman. Yang tidak nyamannya di mana? tidak membawa bukunya ya. Kalau ada bukunya Bukan di sini. Kita pakai ini. Pakai Alkitab. makanya ya saya harus jujur, saya belum menemukan ayat yang mengatakan ada tempat perhentian yang tidak nyaman. Kalau dikatakan ada tempat perhentian yang tidak nyaman itu kan penalaran saja. Ya, Ya, berarti antitesa dari sudah bagaimana di perhentian sini yang nih? nyaman. Ya, maksudnya kita bagaimana? Kalau itu sebuah penalaran bagaimana? Kalau kita mau lanjutkan sebuah Maksudnya kan penalaran saya- atau lanjutkan dengan kitab suci? Di sini kan makanya dari awal saya itu kan bertanya untuk belajar, Romo. Ya, Oh, saya sudah jelaskan tentang purgatorium dalam konteks biblis, bukan dalam konteks Katolik, dalam konteks biblis. Tapi Bapak mati-matian bahwa di karismatik ada peristirahatan yang nyaman atau firdaus yang nyaman. Makanya saya bilang, saya sudah jelaskan purgatorium dalam kitab suci. Sekarang engkau punya tugas, jelaskan ada firdaus yang nyaman di dalam kitab suci. Dan engkau mengambil itu sebagai pembanding adalah penjahat.
Dan penjahat itu dikatakan Yesus di atas salib sebelum Yesus mati. Iya, ini Dan Yesus penjahat. ketika dia mati, dia pergi mewartakan kepada orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang menanti pewartaannya. Bagaimana mungkin engkau mengkorelasikan Firdaus itu sampai dengan sekarang orang masih menanti, tapi dia punya namanya Firdaus yang nyaman. Iya, makanya ini kan masukan apa? Berarti PR untuk Bapak Pendeta, tolong cari nanti kalau ketemu lagi, tolong buktikan. Saya dari tadi belum dapat ada dalam kitab suci tentang Firdaus yang nyaman, oke? Bapak Pendeta begitu saja karena. Izin Romo. Memang kalau di Protestan itu penafsirannya ya kayak seperti ini. Jadi kalau ada penjahat bagian kanan, dia itu ditafsir sebagai tempat yang nyaman, sedangkan bagian kirinya ditafsir sebagai tempat yang tidak nyaman, seperti itu. Jadi seperti itu, sehingga kita yang Katolik kadang-kadang kalau diskusi, maksudnya Romo itu gini, maksudnya Romo, ketika Pendeta Michael mengatakan seperti itu, apakah ada dasar biblisnya? Nah, itu yang Romo Jadi harus dari Om Michael gitu. Karena Romo tidak mengerti, Romo mengerti. Cuma Romo minta maksudnya ayatnya di mana kalau memang pemahaman. Memang tidak ada ayatnya. Jadi sejauh yang kita diskusi kalau dengan Protestan seperti ini, Saudara Romo, tidak ada, Romo. Kalau tidak ada mau berdiskusi apa lagi? Ya tidak ada. Bingung juga ya, ini sudah pada intinya seperti ini sudah jadinya. Tidak ada lagi titik akhir. Kalau memang harus akui memang yang dinyatakan Katolik itu semua biblis. Gitu. Bagaimana dengan Michael gitu loh. Jadi di sini open aja bagaimana dengan teman Michael. Kan dari tadi dia sudah jujurin, Romo. Memang tidak ada. Ya, dia pendeta yang jujur. Saya lihat pendeta yang jujur. Hanya saya mau tarik titik cerah ini nih. Firdaus yang nyaman, Hades, Seon, Gehenna yang nyaman seperti apa? Maksudnya begitu. Sudah tidak ada itu, Romo. Sudah tidak ada. Berarti ada dua Firdaus, yang nyaman dan Firdaus yang tidak nyaman. Ini saya bingung. Ya betul Pak, ini kan hasil penafsiran, lagi-lagi ya, ini penafsiran dari pendahulu saja gitu. Ya, berangkat dari satu ayat, kemudian olah nalar, begitu. Pak Michael, saya pernah dengar Firdaus nyaman, nggak nyaman, itu yang dimaksud itu Lazarus dan orang kaya ya Pak ya? Punya, salah satu ayat yang lain. Ada Firdaus yang duduk di pangkuan Abraham. Bagaimana engkau mengatakan orang kaya itu Firdaus yang tidak nyaman, sedangkan Abraham sudah bilang tidak bisa ada lagi orang yang pergi ke sana. Berarti tidak bisa keluar lagi dari sana. Bagaimana belum Firdaus? Kalau Firdaus masih bisa keluar dalam pengertian ini. Itu sudah tentang neraka, tidak bisa keluar lagi dari sana itu. Kalau kita baca dulu kan begitu. Di Lukas 16 ayat 22 sampai 23 itu betul ya Pak Thomas ya? Coba kita baca lagi, Thomas. Engkau baca lagi. Apakah ada jarak antara kita atau tidak? Apakah orang dari situ bisa keluar atau tidak? Baca dong. Iya. Memang sudah tidak bisa keluar. Coba kita lihat ya. Kalau sudah tidak bisa keluar, bagaimana engkau bilang Firdaus lagi? Dari terminologinya sudah salah di situ. Bukan. Firdaus itu adalah tempat perhentian yang nyaman. Di mana arti Firdaus di dalam konteks biblis, etimologi artinya apa? Saudaraku, tolong kau cari dulu. Lukas 22 itu, kita baca dulu supaya kita sebentar, pelan-pelan. masih ada untang apa? Makanya untuk menjelaskan Firdaus nyaman tidak nyaman, engkau harus mulai dari kata Firdaus itu apa. Tolong bantu baca dulu. 16 ayat 22 dan selanjutnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mau lanjut? Sudah selesai. Pendeta silakan. Iya, jadi kan kalau dari beberapa ayat yang tadi sudah dibacakan Pak Thomas itu dijelaskan bahwa ada gap, nah, ada jarak antara Firdaus dengan antara tempat Lazarus pangkuan Abraham dengan orang kaya yang mengalami penderitaan hukuman tersebut. Nah, Oke, pertanyaan saya di sini. dalam Yang ditempati oleh orang kaya apa? Yang ditempati oleh Lazarus dan Abraham itu apa? baik izin Romo ya, saya menjelaskan. Ini singkat saja, saya jelaskan singkat saja, jelas padat. Dalam penafsiran tersebut, ya tempat Lazarus itu disebut sebagai tempat perhentian yang nyaman, ya bersama dengan Bapak Abraham. Tuh. Nah, artinya nanti setelah penghakiman mereka akan Lazarus sudah ada di surga. Sedangkan tempat orang kaya itu tempat perhentian yang tidak nyaman. Tempat perhentian tidak nyaman itu tentu menderita. Bapak Pendeta, kita pakai Dan ujungnya muaranya adalah ganti kata. neraka. Bapak Pendeta pakai Firdaus, saya bingung nanti di sini. Engkau sudah pakai tempat. Tadi Bapak bilang pakai Iya. Firdaus yang nyaman dan Firdaus yang tidak nyaman. Tolong dong. Bukan tempat perhentian, Pak. Bukan Firdaus itu tempat perhentian yang nyaman. Tadi kan Bapak bilang Firdaus yang Sedangkan nyaman Hades dan itu tempat Firdaus yang perhentian yang tidak nyaman. Rafael, bagaimana? Enggak. Saya tidak bicara begitu. Saya bicara Firdaus itu adalah tempat perhentian yang nyaman. Jadi gini tadi kan Sedangkan Anda Hades itu bilang- tempat perhentian yang tidak nyaman. Jadi gini Om. Hades adalah tempat perhentian yang tidak nyaman. Tambah bingung lagi saya ini. Ini kan hasil penafsiran daripada penafsir ini, toh. Yang disebut sebagai tempat perhentian tidak nyaman itu ya kalau di dalam Lukas di dalam Mas 16 itu. Begini, Hades adalah tempat perhentian yang tidak nyaman. Itu yang kau maksudkan. Ya. Dan Firdaus Kita itu kunci dulu. tempat perhentian yang nyaman. Firdaus adalah tempat perhentian yang nyaman, yaitu bagi Abraham dan Lazarus itu Lazarus. Oke, bagi orang kaya ini dia ada di Hades, tempat perhentian yang tidak nyaman. tempat perhentian tidak nyaman. Iya. Pertanyaan saya, yang di Hades ini bisa keluar atau tidak? Sudah tidak, mereka Oh, dia itu ini artinya orang kaya disebut ini neraka, artinya iya, neraka. dia akan diarahkan ke neraka nanti. Sedangkan yang di Firdaus ini diarahkan ke surga. Nantinya, kelak. Di mana Ketika yang hari bilang di dalam Hades itu nanti semuanya akan diarahkan ke neraka, Bapak Pendeta? Tambah bingung saya ini. Bingung Ini kan karena penafsir. kesian Bapak Pendeta. Itu nanti Romo, nanti di masa penghakiman gitu baru diputuskan. Ya, tetapi Nanti secara masa- biblis Jadi di pengertian dari mana- karismatik itu gitu Romo. Di Betul mana kan, di Pak? dalam dikatakan bahwa yang ada di Hades itu sudah jelas-jelas nanti ke neraka. Tidak ada Romo, itu hanya tafsiran, betul kan Pak? Lagi-lagi Romo, Pak Rafael Nah, silakan jelaskan Pak Rafael. gitu, Karena Pak Rafael Romo. pernah ada di karismatik, Pak Ya, Rafael jadi tahu gitu. gaya Itu gitu dari Romo. karismatik Itu seperti hasil dari tafsiran Romo. Makanya tadi kan Rafael bilang ada 3 pengertian penafsiran gitu. Jadi Pak Pendeta Michael ini memang dia bicara jujur gitu. Jadi kan juga yang saya tahu memang ada 3. Nah, jadi nanti di penghakiman itu baru nanti di penghakiman terakhir baru akan ada pemutusannya loh, gitu loh Romo. Jadi istilahnya itu mereka tidak mengenal yang namanya penghakiman pribadi atau langsung kemana itu, mereka tidak tahu itu, tidak mengenal itu. Gitu. Berarti bagi mereka surga itu kosong. Karena mereka juga mengutip 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, misalnya pendeta saya dulu juga mengutip itu gitu. Tolong baca Tadi kan itu. Pak Michael kan cuma ngutip itu doang gitu.
Baca 2 Korintus itu. Oke, coba. Tom bisa dibaca, bantu Tom. Atau saya baca. 2 2 Korintus berapa? Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Itu pendeta saya juga mengutip itu. Dia punya tafsiran beda lagi udah. Oke. 2 Korintus 12, 2 sampai dengan 4. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, dan ia stop. Oke, mendengar- Om, makasih. Nah, jadi gini, makasih Om ya. Jadi gini Romo, saya jelasin sedikit. Minta izin ya Pak Pendeta Michael, karena Pak Pendeta Michael ini sebenarnya Erastus Sabdono ini kan pecahan juga dia sebetulnya dari GBI kalau saya tidak salah ya. Mungkin saya juga lupa gitu. Betul. Betul ya? Betul nggak? Betul. Nah, karena dia merasa tidak nyaman, dia buka gereja sendiri, ya, Erastus Sabdono. Jadi, teologinya Erastus Sabdono tidak bisa saya katakan tidak komplit. Jadi kami dulu di GBI memang kurang setuju dengan Erastus Sabdono, Romo. Kenapa? Karena kami menganggap dari GBI Erastus Sabdono ini mengadopsi teologi dari GBI tapi nggak secara utuh gitu loh. Makanya dia mengatakan istilah nyaman dan tak nyaman tadi. Kalau di GBI pada umumnya baik itu Mawar Sharon apa gitu ya yang di bawah naungan GBI ini, Gereja Bethel ini, teologinya itu ya seperti tadi itu, tapi pemahaman akhirnya akan sama, Romo. Artinya nanti diselesaikan pada hari penghakiman terakhir seperti yang Pak Pendeta Michael tadi katakan, dia udah setuju dengan itu karena memang itu juga teologi yang sama gitu. Nah, dengan mengutip 2 Korintus 12 2 sama 4 ini, zaman Firdaus ini berarti tempat-tempat penantian itu ada tingkatannya. Nah, di gereja Erastus Sabdono dia menempatkan istilah tingkatan berapa nggak nyaman, tingkatan segini kurang nyaman. Jadi surga tuh kayak ada tingkat-tingkatannya tempat penantian. Itulah diistilahkan kenyaman dan tidak nyaman. Tetapi di GBI tidak pernah mengatakan istilah itu gitu loh. Ini pemahaman dari salah satunya yang diadopsi oleh Erastus Sabdono yang saya tahu, tapi kalau salah diluruskan ya Om Michael ya, minta maaf. Nah, jadi kurang lebih ya seperti itu, tapi detailnya ya lengkapnya saya simpulkan penafsiran dari beliau itu menjelaskan bahwa Firdaus itu ya diartikan sebagai tempat perhentian yang nyaman. Sedangkan kalau ada tempat perhentian yang nyaman berarti ada tempat perhentian yang tidak nyaman yang diceritakan di dalam kisah Lazarus dan orang kaya tersebut. Jadi di mana seseorang ditaruh baik di tempat perhentian yang nyaman atau tidak, di situ mereka sudah tahu arah mereka nanti di mana. Yang di tempat ini jadi persoalan nyaman, Bapak Pendeta, karena kalian tidak memahami apa itu penghakiman pribadi. Semua orang mati bagi kalian yang karismatik yang Bapak punya tadi, Bapak Pendeta punya tuh akan ditaruh di 2. Firdaus yang nyaman atau tempat perhentian yang nyaman yang namanya Firdaus, satu namanya Hades. Hades untuk ke neraka, yang dapat di tempat yang Firdaus ini nanti ke surga. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Tetapi tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 sudah langsung bilang setiap kita akan menghadap takhta pengadilan Allah dan setiap orang akan dihakimi menurut apa yang dibuat selama masih hidup, baik ataupun buruk. Itu yang namanya pengadilan pribadi. Kalau seandainya Bapak punya ini, berarti surga bagi Pendeta Michael itu masih kosong. Berkata bahwa simpulannya surga masih kosong, tidak. Karena kalau kan begitu, bagaimana dengan mereka dua yang Firdaus nyaman dan Hades ini? Mereka kapan keluar dari sana? Jadi begini, biar saya Romo Romo tadi saya ulang lagi Romo dalam penafsiran sekali lagi ya. Bentar Pendeta, izinkan saya supaya Romo nggak bingung. Jadi gini Romo, pemahaman dari keseluruhan karismatik itu sama baik GBI, Erastus sama. Surga itu tidak kosong. Surga itu hanya dihuni oleh orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama, that's it. Iya, tadi kan saya sudah katakan Abraham dan nabi-nabi lain. Nah, begitu Romo. Tetapi menurut kitab suci, menurut yang kita baca di Ibrani tadi, bagaimana dengan jiwa-jiwa orang yang sudah disempurnakan?
Oke, kalau memang zaman nabi-nabi, sekarang kita buka Wahyu 6 ayat 9. Siapa ada di sana? Dan mereka masih omong atau tidak? Mereka ini memberikan kesaksian tentang siapa? Tapi mereka ada di sana. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Tolong dulu, Rafael atau Friska. Siap. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Lanjut. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Oke, Dan kepada pertanyaan saya mereka cukup. masing- Pertanyaan saya untuk Pendeta Michael. Orang-orang yang dibunuh, yang mati karena firman Tuhan ini dan saksi Kristus ini, mereka belum ada di surga? Yang tadi sangat jelas. Ini kan bicara tentang pengikut Kristus berarti ya, saksi-saksi Iya. Kristus. Iya. Ini kan bicara tentang akhir dari segalanya. Tuh. Oh, Iya akhirnya kan? segalanya bagaimana? Mereka yang sudah. Wahyu. Ayatnya mengatakan, mereka yang, baca kembali ayat 9. Sudah atau belum? Thomas, tolong baca Bapak. Siap. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Tahan, cukup. Oleh karena Cukup dulu firman- Thomas. Michael, telah dibunuh. Bagaimana engkau bilang belum? Ya, mereka yang telah dibunuh. Maksudnya ini kan konteksnya pengikut Kristus tuh. Hmm. Pengikut Kristus yang setia. Hmm. Nah, telah dibunuh. Engkau tidak pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus juga. Nanti engkau mati juga tidak ke surga. Ya, tentu. Engkau masih di Firdaus nyaman dan Hades yang tidak nyaman. Coba kita lanjut dulu Pak. Tadi kita lanjut Ya dulu. tidak, ini ada konteks langsung pertanyaan sangat jelas konteks. Ayat itu mengatakan mereka yang telah meninggal dan mereka masih berbicara kepada Allah, memohon kepada Allah di hadapannya. Jadi kalau dalam hal ini mereka itu ada di tempat yang nyaman. Dalam tafsir ya. Kalau ikut tafsir yang tadi, tempat yang nyaman, nanti kelak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Pendeta sudah salah. Engkau masih pakai penafsiran satu orang yang tadi saya bingung juga pendeta itu. Dia dapat hak otoritas penafsiran dari mana? Sedangkan gereja adalah tiang penyopang dan dasar kebenaran. Bantu dulu 1 Timotius 3 ayat 15. Kalau dia perorangannya sudahlah, malaslah. Santo Petrus juga marah besar yang tafsir suka-suka sendiri-sendiri. Oke, saya tidak akan menggunakan penafsiran Bapak dalam pengertian pendeta itu punya karena bingung lah. Nanti jangan sampai orang yang dengar sini 700 orang nabi ini tambah bingung. Ya, yang pertama, siapa yang harus mengajarkan kebenaran? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Siapa yang harus meneruskan pelbagai hikmat? Pendetamu atau gereja? Efesus 3 ayat 10. Ayat 10, supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 11, yaitu apa? Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Jangan menafsirkan suka-suka. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku, tema tentang kebangkitan itu Paulus bilang dalam Ibrani, kalian buat apa lagi masih bertengkar?
kita nih mau maju atau mau mundur, semua yang mempertanyakan kembali semua doktrin yang sudah jelas itu sama dengan menyalibkan Kristus secara baru. Yang salah satunya yaitu tentang kebangkitan ini. Kalau kita omong tentang kebangkitan ini, Paulus bilang sudah jelas, kenapa kamu bertengkar lagi? Ibrani 6 mulai dari ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Yang kedua, dan dasar kepercayaan kepada Allah, yang ketiga, yaitu yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. lanjut. Siapa Sebab yang mempertanyakan kembali itu, dia menyalibkan Kristus secara baru. Lanjut. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi, demikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau kalian masih mempertentangkan tema-tema itu, keluar dari apa yang telah diajarkan, yang diteruskan oleh para rasul, maka kalian murtad, menyalibkan Kristus kembali, dan dia harapkan di situ Paulus sampai dia bertobat. Jadi omong tentang apa? Kebangkitan. Omong tentang sama saja yang kita omong kita itu sudah jelas di dalam kitab suci. Kenapa harus tambah lagi Firdaus yang nyaman, Hades yang tidak nyaman? Semua sudah jelas dalam kitab suci, pendeta. Engkau nih ikut Yesus yang ada di kitab suci atau ikut pendetamu yang ada di kepalanya? Hanya begini Romo, saya kan ini sebenarnya ada di posisi sedang mencari karena kebingungan. Tuh, saya kan jujur nih dari Pulang, awal. Pak. Pulang ke Masuk. gereja Katolik, Pak. Nah. Itulah jalan yang benar. Ya, bagus masukin pernyataan. Ini penting sekali ya Pak Pendeta, kita bongkar semua dari tadi. Izin. Ya begini Oh, iya. Romo, saya ini kan dari kemarin sudah memberitahu bahwa saya tidak ada dalam niat untuk berdebat. Saya bukan polemikus. Di sini status saya akhirnya kan terbongkar. Saya adalah pendeta yang sebenarnya sedang belajar ulang. Tuh, kelihatan sekali kalau Romo bisa membaca situasi keadaan jiwa saya saat ini. Romo bisa sebenarnya menangkap bahwa saya sedang kebingungan. Tapi dari tadi kan Romo seperti terus mengulik, sehingga akhirnya saya harus membuka suara begitu. Berkata jujur, berkata jujur kan. Akhirnya kan di forum yang umum ini saya harus berkata jujur gitu. Mau tidak mau. Jangan salah paham sama Romo kami. Jadi Romo kami memang bukannya menekan Bapak nih. Saya bukan melakukan pembelaan terhadap Romo saya, bukan, cuma maksudnya Romo kami tadi kan bertanya kepada Bapak, misalnya Bapak mengatakan surga nyamannya. Romo kami berusaha bertanya kepada Bapak atas dasar biblis apa dan teologi apa, sehingga Bapak menafsirkan misalnya nyaman dan tidak nyaman. Tadi Bapak jangan salah paham. Minta maaf, saya sekali lagi bukan membela Romo saya, Pak. Lanjut, Pak. Betul. Maksudnya kan tadi saya juga sudah sampaikan soal itu, bahwa penafsiran itu kan berangkat dari sebuah ayat, lalu ditafsirkan, lalu diajarkan. Tuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tafsiran di karismatik saja itu sudah beragam. Kalau Protestan mungkin ya memang ajek ya. Protestan tuh lebih ajek. Lutheran, Calvin lebih ajek sampai sekarang. Ya. Tapi kalau karismatik ini kan sudah kemana-mana begitu. Bahkan Oneness pun sekarang pengikutnya sudah banyak. Tuh. Nah, itu begitulah namanya karismatik tuh seperti itu. Nah kan saya sekarang ini ada di posisi kebingungan, makanya saya mau belajar ulang. Nah, Protestan punya induk adalah Katolik. Tuh, maka saya belajar kepada Katolik, dan Romo kan di sini adalah imam bagi umat Katolik, makanya saya belajar ulang begitu Romo. Jadi mohon jangan salah paham. Saya di sini hanya bermaksud untuk belajar. Ya, saya berani berkata bahwa jika salah ya saya harus perbaiki. Saya rombak, bukan renov, saya rombak, runtuhkan semua, bangun kembali dengan dasar pondasi yang ada, yang benar.
itu Alkitab kan begitu. So, Ya Bapak Pendeta, ya saya tidak pernah mengatakan Bapak Pendeta jadi Katolik ya. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Saya mengajarkan ini loh kebenaran biblis. ya, saya belajar. Maksudnya kan belajar itu kan dari mana saja, tapi secara historis kan induk dari Protestan adalah Katolik, begitu. So, Kadang keras Bapak Pendeta karena ini mandatnya Yesus kepada yang relativisme. Bantu dulu, Rafael. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 9. Ayat 15. 15-16. Wahyu 3, 15, 16. Om Tom, tolong Om. Siap. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi sekarang engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di tengah begitu banyak pengajaran yang relativisme, kebenaran menjadi subjektivisme. Karena itu Yesus bilang di ayat 19-nya, Thomas. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau memang ada keras, Michael minta maaf ya. Karena Yesus bilang, itu juga tanda cinta. Yang ku cintai, ku tegur dan ku hajar. Berikanlah hatimu dan bertobatlah. Karena apa? Ayat 20, aku ada di depan pintu rumahmu. Thomas 20-nya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kadang, maaf, pendeta ketoknya keras, ketoknya halus. Oke, Bapak Pendeta, penting. Kalau belum dengar, kita ketok lebih keras ya, Bapak Pendeta. Tidak bermaksud untuk menghina, memojokkan, tetapi bermaksud untuk mengetok itu. Maaf kalau ketoknya keras ya. Tetapi saya bangga dengan Bapak Pendeta ya. Minta maaf Bapak Pendeta karena kadang keras, kadang halus karena dua konsep harus dibawa di dalam sebuah pengajaran. Ketok keras atau ketok halus. Santo Paulus dia memohon semua pengajar. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan 26. 26 maaf. Teman-teman pengajar online yang Katolik, milikilah hati Kristen di sini, yaitu ketabahan dan kesabaran. Tolong 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Oke. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Michael, pendeta, dengar, mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Paulus saja memberikan pernyataan mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertekan kembali di kata-kata itu. Thomas, mungkin Tuhan masih memberikan. Yang terakhir tadi. Baru ayat 25. Oke. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lanjut. Karena apa? Masih dililiti apa? Ya. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dan iblis tidak mau supaya orang menemukan kebenaran. Karena dia adalah bapa dari ketidakbenaran. Seperti itu ya pendeta. Jadi karena itu di dalam gerejanya Tuhan meninggalkan siapa? Meninggalkan apa? Efesus 4 ayat 11, Thomas. Dia meninggalkan siapa dalam gerejanya? Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Lanjut supaya apa?
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut, supaya Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. ingat, sampai kita semua masuk ke dalam satu kesatuan iman, tidak terpecah-pecah. Dan ayat berikutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mau lanjut? engkau beri penekanan salah di situ. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi teman-teman yang mewartakan kebenaran tetap dalam kasih ya. Kadang saya terpancing untuk tekan, tapi Tuhan garu-garu kepala untuk supaya rem sedikit, jangan Tuhan. Mungkin dia tidak mengerti begitu. Begitu Bapak Pendeta. Jadi carilah kebenaran Bapak Pendeta, karena Katolik tidak akan pernah memaksamu jadi Katolik. Teman-teman yang tadi masuk Katolik, jangan dong, tolong. Kita bukan untuk itu. Kita punya tugas untuk mewartakan. Yang menambahkan itu Tuhan punya urusan. Kisah 2 ayat 47. Engkau dan saya hanya memberikan kesaksian dalam pewartaan, dalam perbuatan hidup. Yang menambahkan gerejanya, itu bukan urusan kita. Urusannya Tuhan Allah. Kisah 2 ayat 47. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Pendeta, Katolik tidak akan pernah mengatakan kau masuk Katolik. Itu keputusan hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kita hanya ingat Katolik ada di sini. Tugas kita adalah memberikan kesaksian, dan orang melihat itu. Dan tiap-tiap hari, apa kata Kisah Para Rasul, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan di dalam apa? Kita kepada yang asli. Sambil memuji Allah. Silakan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Pendeta, ada satu hal yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di ayat itu. Ini penting sekali. Oke. Kalau di dalam Spanyol itu sangat jelas. Mereka memuji Allah dan semua orang senang akan mereka seluruh. Dan Tuhan menambahkan setiap hari ke dalam gereja. Di terjemahan Indonesia tidak diterjemahkan ke dalam gereja. Rafael, tolong Inggris dong. Rafa, Kisah 2 ayat 47 dalam bahasa Inggris. Ada gereja atau tidak? Church-nya ada tidak? Bentar ya Romo ya. Yuk. Buka online dulu. Kisah 2 ayat 47. Kisah 2 ayat 47. udah ketemu Tom? Bahasa Inggrisnya? Saya udah dapet sih. Saya ambil interlinearnya. Interlinear ya. Gua nggak punya soalnya itu. Tom punya? Praising God and having favor with all the people, and the Lord keep adding those who were being saved every day to their number. Dia di situ pakai dos. Ada King James-nya tidak? Oh. Protestan punya King James. KJF-nya. KJF ya. Yes. Santai saja. Oke. KJV yang 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church, ada church-nya,
daily such as should be saved. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang akan diselamatkan. Jadi Michael, bukan kami yang suruh. Biarlah Tuhan yang akan memberikan janji itu kepada siapa saja. Turun ke ayat 39. Janji ini kepada siapa saja. Tadi 47 turun ke 39. Kisah 2. Sorry. Masih bahasa Indonesia ya Pak ya? Ya, Indonesia. Kisah 2:39. Yang 449. Ya kan? 39. 39. Janji ini Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. dan tiap-tiap hari 47 Tuhan menambahkan ke dalam gereja dengan orang-orang yang diselamatkan. Michael, carilah kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Saya hanya mewartakan, tidak pernah menyuruh orang jadi Katolik, dan juga tidak pernah menyuruh orang keluar dari Katolik. Hati-hati, yang murtad tadi di dalam Ibrani 6 tadi, yang murtad dari pengajaran yang para rasul telah berikan itu adalah menyalibkan Kristus kembali. Begini Romo, yang jadi masalah kita ketika diskusi dengan Protestan itu, gereja itu siapa? Bukan Katolik, bukan Ortodoks, bukan Anglikan, semua bebas tafsir Alkitab. Itu yang menjadi masalah Romo. Itu gimana itu kita bisa artikan gereja yang ada dalam Alkitab itu dengan imam Katolik? Gitu, kita belajar dari imam Katolik atau dari siapa begitu Romo? Itu nanti di tema lainnya Om. Tema panjang sekali tentang eklesiologinya. Kita mau pakai eklesiologinya siapa? Eklesiologinya Paulus, dia bilang ada berapa gereja? Dan ke pendeta Michael dulu. Ya, itu gampang. Eklesiologi gampang lah. Tema paling gampang mungkin tergantung eklesiologinya siapa punya. mungkin Surat-surat Paulus, eklesiologinya Kristus punya dalam Injil-Injil, eklesiologi dalam pengertian surat-surat Petrus, gampang sekali itu. Jangan dulu loncat tema. Kalau tidak menjadi pusing kalau kita loncat tema, nanti terlalu banyak karena saya sudah mau makan siang nih. Lagi 2 menit lebih sebenarnya sudah makan siang. Oke. Apa pendeta? Oke. Terima kasih Romo sudah memberikan penjelasan yang membantu saya untuk melangkah ya. Tapi saya mau tanya ini Romo. Sekarang kan Semoga Katolik, lagi 2 menit ini saya bisa jauh dari 2 menit ya. Sekarang ini cuma pertanyaan ini saja sih. Sederhana saja. Katolik karismatik sekarang kan sudah ada tuh Romo ya. Bukan Katolik karismatik, karismatik Katolik. Karismatik Katolik, oke. Yang mereka itu menggunakan anggota, bahasa roh juga. ada perbedaan di sini. Karismatik Katolik lahir dari universitas, pergerakan orang-orang muda. Apa itu karismatik Katolik? Mereka punya prinsip-prinsip Katolik. Apa itu prinsip-prinsip Katolik? Yang pertama, karismatik Katolik tidak akan bisa berdiri dan berjalan tanpa hierarkis. Artinya apa? Selalu di dalam pendampingan imam dan uskup. Yang ketiga, karismatik Katolik. Karismatik Katolik tidak pernah mengatakan bahwa ibadah yang mereka buat, nyanyi-nyanyi adalah puncak dari iman mereka. Ekaristilah yang menjadi sumber dan puncak dari pertemuan-pertemuan mereka. Karena itu, kalau ada karismatik Katolik yang awam-awam berbuat sesuatu, bahasa roh, bernubuat tanpa pendampingan hierarkis gereja, ini yang dipertanyakan, Michael. Yang tadi ayat ketiga saya tekankan kembali, puncak dari karismatik Katolik ada di dalam ekaristi. Walaupun dalam liturginya ada penyembahan, tetap cuma puncaknya kan. Tidak ada penyembahan di dalam liturgi karismatik Katolik. Oh ya? Karena penyembahan satu-satunya ada di ekaristi. Kalau ada karismatik Katolik seperti ini, itu dipertanyakan. Yang karena penyembahan dalam lagu Protestan karismatik itu satunya lagu. Sekarang ini yang Bapak Pendeta jelaskan apa itu penyembahan menurut teologi biblis. Ada unsur apa yang ada di dalam penyembahan, boleh kita katakan bahwa itu adalah penyembahan. Karena penyembahan punya 3 unsur, Bapak Pendeta.
Izin ya, Pak Pendeta, berarti yang tadi udah selesai, karena udah lari topik ini ke penyembahan. Kasihan juga Romo kami. Jangan sampai diperpanjang lagi karena kan Romo sendiri Iya, bilang mau ini makan. mau Ya, saya mau makan. Ya, Makanya ini tutup dengan ini. tutup saja Romo karena di sini juga Tutup dengan sudah ini jam. Bapak Pendeta. Kalau Bapak Nanti Pendeta jam mengangkat, jam 6 saya Bapak juga harus Pendeta. berangkat ini. Ya, Bapak Pokoknya Pendeta. ada kegiatan. Ini yang Ini saya mau tutup dengan ini. setengah 3 pagi ini. Bapak Pendeta, saya mau tutup dengan pernyataan ini. Buktikanlah bahwa di dalam karismatikmu atau di dalam karismatik Katolik mereka melakukan penyembahan. Dan sebutkanlah 3 unsur penting di dalam sebuah penyembahan. Kalau tidak ada 3 unsur itu, bukan penyembahan. Biar Bapak Pendeta cari dulu di Google sedikit, tidak apa. Kita hormati. Kayaknya itu nanti kita lanjut besok-besok saja. Tapi Soal ya, itu. oke. Kalau mau sebutkan itu sebuah penyembahan di dalam konteks biblis harus ada 3. Imam, altar, dan korban. Itu baru penyembahan. Karena itu di sinagoga-sinagoga Israel tidak boleh ada penyembahan. Penyembahan hanya satu saja, yaitu di bait suci di Yerusalem. Kenapa? Karena 3 unsur itu. Sakarias dia harus pergi kemana? Pergi ke Yerusalem. Karena penyembahan bagi konteks biblis, dari konteks biblis teologis harus 3 punya unsur. Imam, altar, dan korban. Kalau tidak ada unsur itu, maka bukan penyembahan. Makasih. Kalau dalam pengertian karismatik itu kan penyembahan yang dimaksud adalah korban hati yang bersyukur, hati yang hancur, lalu diungkapkan dengan ekspresi. Siapa imamnya? Siapa yang imamnya? Hah? Imamnya. Imamnya Kristus tuh, terarah kepada Kristus kan gitu. Bagaimana? Engkau yang melakukan korban. Di situ kan bilang penyembahan yang mengorbankan diri. Berarti engkau sendiri yang melakukan itu. Berarti bukan Kristus yang imam, engkau. Iya, Dan ini kan altarnya apa, Bapak? makanya kan di sini ya saya akui bahwa di dalam karismatik ini secara biblis kami itu porak-poranda. Oke, Tidak- yang kedua, saya mau tutup dengan itu. Kenapa penting sekali 3 unsur itu? Bapak Pendeta Michael. Paulus imam atau tidak? Imam atau tidak? Santo Paulus imam atau tidak? Bantu dulu TB2 Rafa, tolong. Atau Friska, engkau punya TB2? Saya punya Atau- TB2. Oke, TB2. Pertanyaan saya, karena itu unsur penting sekali dalam penyembahan ini, maka pertanyaan saya untuk Pendeta Michael. Santo Paulus Rasul itu imam pelayanan, imam ministerial atau tidak? Biasanya Roma tuh, Roma. Ya, tidak, saya tanya Bapak Pendeta, sebentar saya kasih tahu ayatnya. Bapak Pendeta, imam atau tidak imam? Dikatakan imam atau tidak imam? Tidak, secara biblis, dia imam atau tidak imam? Dia sendiri katakan dia imam atau tidak? Kalau di dalam Ibrani itu kan memang Bukan, Santo Paulus bilang, dia itu imam atau tidak? Santo Paulus sendiri yang mengatakan, dia imam atau tidak? Melayani sebagai imam atau tidak? ya bisa dikatakan begitu ya. Bukan bisa dikatakan, memang dia katakan seperti itu. Roma 15 ayat 16, TP2. Rafael, bantu dulu. Penekanan dia sebagai imam. Baik, Pak Pendeta, ini saya klarifikasi ya, karena ayat ini pernah ditolak oleh beberapa orang Protestan. Tapi Pak Pendeta minta maaf, jadi saya klarifikasi. Ini Alkitab dari Protestan ya Pak, bukan Katolik. Ya Pak. Nah, jadi saya akan baca dari Alkitab Protestan yang TB2. Kalau ini Katolik nih. Udah jelas ya Pak ya, Pak Pendeta? Oke, ini Alkitab Katolik, TB2 juga, ini Alkitab Protestan, TB2 ya. Jadi saya baca dari Alkitab Protestan gitu ya. Karena kemarin kita pernah baca ini tapi ditolak oleh Protestan. Roma 15 ayat 16. Minta maaf kalau terlalu kecil ya Pak. Untuk menjadi
pelayan Kristus Yesus sebagai bangsa lain, Baca sebagai kembali, baca kembali, imam. baca salah bacanya. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi sebagai imam. Oke. Cukup, Romo? Ya, sebentar. Sebagai imam dia punya dua tugas, yaitu pertama melayani sabda, yang kedua dia melayani persembahan altar. Karena itu Santo Paulus mempunyai dua hak hidup. 1 Korintus, bantu dulu 1 Korintus, Rafael 9 ayat 14. Ini yang selalu dipakai oleh Bapak Pendeta tanpa membaca ayat 13. TB2 juga, Romo? Tergantung. Ini TB2 atau TB berapa? Tidak apa-apa. 1 Korintus 9 ayat 14. Ini kita omong tentang imam. Yang pertama dia tuh imam, yang kedua tugasnya melayani di altar. Oke. Hak hidupnya seorang rasul. Kalau Paulus sendiri mengatakan dia adalah imam, makanya imam tadi dalam Roma mempunyai dua fungsi, yaitu mengantar persembahan di altar, yang kedua adalah mewartakan sabda. Karena itu dia punya dua hak hidup. Ayat 14-nya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Oke. Bapak Pendeta kadang konsentrasinya di ayat 14, hidup dari pemberitaan Injil, lupa ayat 13-nya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Michael, Paulus itu imam. Dia melayani mesbah, altar, dan melayani sabda. Korbannya apa? 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan dikorbankan? 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Oke, nanti lain kali lah. Ekaristi apa semua lain kali Bapak Pendeta. Yang penting tiga unsur itu penting. Kalau bilang imam, penyembahan itu, kalau kita bongkar semua perjanjian lama, Keluaran 29 ayat 36-37, tiap-tiap hari imam anak-anak Harun harus mempersembahkan kurban di altar, dan altar itu harus kudus karena dikuduskan selama 7 hari, dan siapa yang menyentuh altar itu adalah orang kudus. Karena kurban itu kudus dan altar itu kudus. Inilah penyembahan sejati di dalam konteks biblis teologis. Terima kasih Romo sudah. Ya Bapak Pendeta, karena itu makanya tadi pertanyaan saya, Bapak bilang, oh karismatik Katolik menyembah, penyembahan. Kok penyembahan harus ada 3 unsur? Karismatik Katolik itu mereka imam, ternyata habis. Mereka korban apa yang mereka persembahkan, dan altar mana yang mereka pakai? Sekarang lagi viral juga tuh Pak, karismatik Katolik. Dengan mereka melakukan liturgi seperti gereja Pentakosta karismatik. Ya, Itu lahirnya tahun 1960-an Pak, bukan baru sekarang. Karismatik Katolik sudah lama. Iya, gitu. Sekarang di Indonesia sudah cukup menjamur tuh di anak-anak muda begitu. Ya, karena lahirnya dari universitas, tidak apa, santai saja. Itu sebagai kelompok kecil. Kan ada Legio Maria, ada Emmaus, ada Santo Yosef. Itu kelompok kecil, Om Michael. Bukan kelompok yang, bukan denominasi Katolik, bukan. Makanya bilang karismatik Katolik, bukan Katolik karismatik. Katolik karismatik artinya denom. Kalau karismatik Katolik itu kelompok kecil, Pak. Kelompok kecil. Iya, komunitas di dalam gereja Katolik, bukan. Bukan itu. Mereka berdiri dalam pengertian sendiri, tidak ada hubungan dengan gereja, tidak. Iya. Ya saya paham, tetap ada dalam hierarkis gereja, tetap dalam payung Katolik, gereja Katolik begitu. Cuman komunitas itu ada begitu. Ya ada. Oke, Pak. Dari tahun 60-an. Romo besok, Romo mau istirahat dulu Pak Pendeta. Ya, saya harus makan dulu. Ya, Romo Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Afif sudah Tuhan memberkati kalian semua, Bapak Pendeta. Carilah kebenaran akan
memerdekakan. Terima Dan, kasih. dan 1 Romo. Paulus bilang begini, apakah dengan mengatakan yang benar, saya akan menjadi seterumu, menjadi musuhmu? Minta maaf ya. Ya, Romo. Semoga hari-hari depan diizinkan masuk kembali ke sini, Romo. Yo, Mau belajar. santai saya satu orang yang tidak ekstrim ke dalam pengertian ini. Kok santai, terima kasih Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, minta maaf yang tadi sempat tidak sempat tanya, tidak sempat komen. Minta maaf. Semuanya terima kasih, Friska, Maestro, Loro, Thomas, Michael, Rafael, dan semua yang pernah naik. Terima kasih.